Pemirsa, modus korupsi kini semakin beragam. Penanganan sejumlah kepala daerah dan sanak famili menunjukkan regenerasi penangkapan sejumlah kepala daerah dan sanak famili memunculkan regenerasi korupsi. Persekongkolan keluarga untuk memperkaya diri, langgengkan dinasti. Celah pengelolaan anggaran menjadi salah satu modus untuk selewengkan uang rakyat. Kakak adik, ayah anak, suami istri, ini koruptornya beregenerasi di dalam keluarga. Pak Agus, ini sesuatu yang mengejutkan Anda atau ini memang sudah terlihat sejak awal potensi penyelewengan sedemikian besar dalam dinasti politik? Kami melihat sebetulnya potensi itu sejak awal sudah kelihatan. Jadi seperti pada waktu OTT wali kota tidak aktif Cimahi ya, kami kan menyampaikan kepada rakyat pada waktu itu, tolong lain kali kalau memilih pimpinan daerah, apakah itu bupati, gubernur maupun wali kota, itu betul-betul dilihat apakah yang bersangkutan punya program, apakah yang bersangkutan kompeten. Karena dari kejadian di Cimahi itu sebetulnya saya pribadi sangat kasihan dengan ibu wali kota, betul-betul dikendalikan dari suaminya. Yang mantan bupati, yang mantan wali kota. Bahkan sampai kalau kita lihat komunikasinya itu sampai meskipun yang bersangkutan bukan wali kota itu sampai mengancam pejabat-pejabat di daerah itu. Jadi kalau Anda nggak mengeluarkan uang mukanya nanti tak pecat. Itu padahal dia kan nggak punya jabatan apa-apa gitu loh. Tapi dia 2 kali menjadi wali kota. Iya, dia 2 kali menjadi meneruskan. wali kota. Yang meneruskan kemudian istrinya. Dan kami bahkan sempat berpikir apakah istrinya ini aktif atau tidak sebetulnya. Tapi di dalam pemantauan kami memang di dalam banyak pertemuan istrinya juga dilibatkan. Jadi sulit kita untuk menghindarkan bahwa istrinya itu juga tidak aktif gitu. Jadi suami istri ini? Suami istri ini. Yang ayah anak juga modusnya kurang lebih sama? Kurang lebih sama sebetulnya. Jadi oleh karena itu ini pesan pada teman-teman di seluruh Indonesia ya, tolong hati-hati betul kalau kita menghadapi situasi kita harus milih pimpinan di daerah kita masing-masing. Tolong itu diperhatikan betul. Ini lagi musim pilkada sekarang. Jadi maksudnya Pak Agus, jadi jangan milih yang berbau dinasti begitu? Ya harus dilihat program, harus dilihat kompetensinya. Karena ada loh, kalau saya cerita saya buka di sini ya, salah satu anak dari bupati yang ketangkep KPK gitu ya, dia kemudian jadi bupati. Pada waktu ditanya oleh penyidik KPK, Anda sebagai bupati tugasnya apa? Ya memimpin upacara, loh kan nggak benar sama sekali gitu loh. Jadi memimpin upacara? Iya. Jadi ini yang kemudian loh kompetensinya kayak gini kok dipilih gitu loh. Ini yang dipilih karena bapaknya bupati ya. 2 periode di daerah itu. Betul. Saya tampaknya bisa menduga Pak, itu siapa yang Pak Agus mau menyebut di sini? Enggak. Jangan ya? Enggak, jangan. Saya bisa menduga itu bupati mana yang dimaksud. Pak Cahyo, dinasti politik. Tadi katanya ini memang potensinya akhirnya yang terjadi seperti ini. Ayah anak, kakak adik, suami istri. Sebenarnya itu kasus saja ya, case saja. Secara kebetulan itu ada. Tapi juga ada KPK juga pernah menangkap 3 gubernur berturutan. 1 provinsi juga ada. Sumatera Utara? Riau. Sumatera Utara 2 ya? Iya. Sumatera Utara 2, Riau 3. Ada berurutan. Banten 2 juga. Jadi saya kira itu case saja ya. Memang ya kita berpegang pada undang-undang ya. Bahwa ini menyangkut hak asasi ya. Setiap orang boleh mencalonkan. Tapi memang tadi yang Pak Agus sampaikan ya memang masyarakat harus pandai memilih pemimpin yang amanah, yang dia punya program, bagaimana program itu untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah. Ini yang saya kira harus terus digulirkan. Yang salah siapa? Ya saya kira ya inilah Indonesia ya. Masyarakat kadang-kadang repot untuk hal ini. Yang salah maksudnya yang memilih Pak, itu kan rata-rata kan semuanya dipilih pemilihan langsung. Jadi yang salah rakyat. Nah ya, masyarakat kan memilih calon yang sudah sah itu aja. Soal ekses berikutnya muncul itu ya sudah. Bisakah ekses itu ditutup Pak?
apakah seharusnya kan sistem yang ada membuat kita masyarakat memilih yang kemudian calon yang tentunya terbaik dan kemudian menutup potensi penyelewengan yang ada? Saya pernah sekjen partai ya. Salah satu tadi yang ditayangkan itu saya memilih hasil psikotesnya dia itu tepat jadi calon anggota DPR. Maka saya calonkan. Nomornya nomor 7. Jadi dia. Begitu jadi kok ya juga Korup. OTT juga. Ini kan juga sulit juga, repot juga. Padahal dengan psikotes setidaknya ini tepat jadi anggota DPR, ini tepat jadi eksekutif, ini cukup ngurus partai. Itu sudah saya lakukan. Tapi toh juga masih ada juga. Yang repot juga ada juga. Sudah OTT, narkoba, dihukum, tapi dia mengajukan petun, menang petunnya, dibebaskan. Ada juga begitu juga. Saya kira betul tadi, sistem ini yang harus dilaksanakan secara komprehensif. KPK sudah cukup bagus sekarang ini, fungsi pencegahan terus. Dia meminta ke saya, planning itu harus dikerjakan. Untuk semua pengambil kebijakan, karena masalahnya jelas, masalah perizinan. Di samping masalah perencanaan, itu masalah perizinan, masalah pengadaan barang. Udah 3 itu aja. Ini yang selalu membelit seluruh pejabat pemerintahan. Kantor saya saja, saya nggak tahu digerebek KPK. Kemendagri? Iya, seluruh digerebek. Kok bisa tahu KPK? Bahwa ada bawa bungkusan oleh-oleh, kan boleh oleh-oleh makanan. Tapi di bawah makanan itu ada amplopnya. Itu KPK tahu. Nah, ini kan kasus yang mana Pak? Kasus yang mana Mas Yahya? Ya ada lah pokoknya ada. Oh ini belum terbuka. Maksud Itu saya aja, ya biar dibuka. itu contoh kecil saja. Amplopnya isi berapa Pak? Yang tahu KPK. Saya kira ini model-model yang saya kira memang ya inilah saya kira. Tapi saya kira sekarang KPK sudah, korsupnya sudah jelas. Jadi kita sudah pelaksanaan APBD dan APBD perubahan, APBN itu memang harus terus sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, pengadaan barang dan jasa itu harus fokus. Pengawasan mengenai manajemen pemerintahan. Kemudian memangkas jalur birokrasi. Itu rencana-rencana yang Sudah jalan sekarang ini. sudah dijalankan. Dan Pak Jokowi juga sudah tegas. Pak Mendagri tolong membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah. Jadi korupsi ini masih terus muncul. Masih terus muncul walaupun sudah dilakukan seperti itu. Iya, Pak Nasir, karena kan ada adagium power attend to corrupt. komentar soal dinasti tadi dong? Iya itu tadi. Jadi ketika kekuasaan itu cenderung korup, ya, ketika kemudian kekuasaan itu kemudian menjadi dinasti, maka potensi untuk korupnya itu lebih besar lagi gitu loh. Nah karenanya saya sependapat dengan Bung Jainal bahwa memang yang harus kita batasi kekuasaan itu. Akses orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan anggaran dan lain sebagainya itu harus dibatasi. Sehingga kemudian dia tidak bisa sewenang-wenang ya menggunakan kekuasaannya. Jadi kalau kemudian kita membatasi orang untuk ikut pilkada, itu akan melanggar hak asasi ya. Tapi bagaimana kita batasi dan itu harus diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga dia meskipun berkuasa dia tidak bisa menggunakan kekuasaannya itu sesuai dengan selera dia atau selera siapapun. Karena gitu. yang terjadi di Cimahi sudah tidak berkuasa pun masih atur-atur. Ya itu tadi Repot itu. karena itu dia perlu untuk mengamankan kekuasaannya ya, mengamankan kekuasaannya, mengamankan pundi-pundinya, maka dia akan menyuruh istrinya, menyuruh anaknya, menyuruh keponakannya untuk menjadi penguasa. Untuk apa? Tadi itu ya. Karena untuk kemudian menjaga semuanya itu. Menjaga Saya kira ada semuanya. beberapa Kita hal. harus break headline news. Setelah headline news kita akan kembali lagi-lagi korupsi.